Kegiatan berburu atau kaloka saat Ula Potdu memiliki tujuan dalam pemurnian diri, perdamaian, dan rasa syukur kepada leluhur. Kegiatan berburu ini tidak hanya dilakukan sekali, melainkan terus-menerus selama 1 bulan penuh sampai Wolu Potdu berakhir. Selama prosesi Ula Potdu, masyarakat Sumba menjalankan berbagai larangan dan ritual penyucian diri. Semua aktivitas duniawi dikurangi untuk memberi ruang pada kegiatan spiritual dan refleksi batin. Sejumlah acara seperti pernikahan, upacara kematian, dan bangun rumah tidak akan digelar saat masa Ula Potdu ini. Kesuksesan perburuan yang saya ikuti bukanlah keberuntungan semata. Masyarakat Marapu percaya menjalankan serangkaian ritual persiapan menjadi syarat mutlak untuk mendapat restu dari leluhur. Selain itu, ritual ini bertujuan untuk mencari petanda baik dan menghindari hal buruk yang mungkin terjadi. Saat ini kita sedang melakukan persiapan untuk proses sembahyang. Sembahyang itu untuk melihat hasilnya baik atau enggak, bukan begitu Amah? Ya, betul sekali. Ya, namanya apa Amah? Nama jadi proses? secara adatnya Nobana Mano Wikisa Galigisa namanya. Oh. Ya. Peserta berburu yang ikut dalam ritual ini harus melakukan upacara noba alias sembahyang untuk meminta izin kepada leluhur terlebih dulu. Perburuan ini boleh diikuti dengan siapapun, tapi tetap harus melewati proses sembahyang ini agar hasilnya bisa berjalan dengan baik. Pemotongan ayam sebagai simbol perizinan pun berlangsung. Saat ini, tetua kampung atau yang biasa disebut ratu sedang berkomunikasi dengan Yang Maha Pencipta, bertujuan untuk minta izin dan memohon kelancaran pada saat perburuan nanti. Saat ini sedang dilakukannya proses pemotongan ayam karena ratu mau melihat ususnya itu apakah baik atau tidak. Jika ususnya baik, maka acara berjalan dengan lancar. Ada yang unik dari ritual ini. Tokoh adat akan membaca pertanda yang ditampakkan di usus ayamnya untuk melihat apakah kegiatan berburu akan berjalan lancar atau tidak. Nah, saat ini Ratu sedang ngecek ususnya. Gimana Ratu? Tanda-tanda ususnya yang baik seperti apa? Bagus ini. Berarti ini udah bagus ya? Ya. Oke, tapi mungkin harus lebih hati-hati juga ya mungkin Ratu ya? Kegiatan sembahyang akan terus dilakukan berulang kali selama masih ada pemburu dari kampung lain yang ikut dalam kegiatan kaloka. Setelah kegiatan sembahyang selesai, biasanya para perempuan khususnya di Umarato atau kepala adat akan mempersiapkan sajian untuk para pemburu sebelum berangkat ke hutan. Saat ini proses sembahyang sudah selesai. Nah, sementara itu para ibu-ibunya sedang menyiapkan makanan untuk disantap para pemburu sebelum berangkat. Sajian ini memiliki arti jika para pemburu sudah diterima dan hanya menunggu keberangkatan menuju lokasi berburu. Menjamu merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan di Kampung Tarung. Di balik sajian yang sederhana, menu yang ditawarkan memiliki makna yang sangat dalam. Bagi masyarakat Kampung Tarung, siapapun yang ikut kegiatan berburu saat bulan Ula Potdu merupakan bagian dari keluarga. Masakan yang sudah siap tinggal dihidangkan. Para pemburu mulai mengisi energi. Sembari menunggu, proses penyiapan alat-alat berburu dilakukan. Mulai dari tombak sampai jaring perangkap. Sepanjang proses ritual, kekhasan tradisi khas Kampung Tarung sangat terasa. Ini dipindahkan sini nanti? Iya, pindahkan. Oh, masih hangat ya? Ya, masih. Ini semuanya?
Enggak. Iya. Oh, berarti Kalau mereka pikul jam beres-beres oh gitu. sama-sama. Bisa bagi-bagi kerjaan gitu ya biar nggak terlalu berat ya ini ya. Kampung Tarung tak hanya unik, landscape jejeran hunian rumahnya menjadi daya tarik tersendiri. Di tengah kesederhanaan warganya, Kampung Tarung menjadi salah satu ikon Kabupaten Sumba Barat yang menarik. Di dalam adat kami tidak boleh pakai rumah yang terbuat dari seng atau bahkan yang pakai paku atau apapun, harus yang benar-benar terbuat dari alam. Alam ya, berarti memang dari pakai paku atau seng itu nggak boleh sama sekali ya ini ya? Iya, tidak boleh karena dulu kan belum ada paku, belum ada seng. Iya. Jadi orang-orang dulu memanfaatkan yang ada di alam saja. Inah, saya ingin tahu Inah, ini kenapa atap rumahnya bisa menjulang tinggi banget seperti ini? Kalau di sini semakin tinggi atap rumahnya itu melambangkan bahwa keluarga itu adalah keluarga yang cukup berada. Dan juga kami percaya semakin tinggi atap rumahnya kami semakin dekat dengan pencipta. Oh, oke. Uma atau rumah di Kampung Tarung merupakan bangunan adat dengan arsitektur vernakular pencakar langit. Strukturnya segi empat di atas panggung yang ditopang tonggak-tonggak kayu dengan kerangka utama tiang lurus sebanyak 4 batang. Ada 3 bagian utama rumah adat di sini. Pertama, bagian atap rumah atau toko uma yang berbentuk kerucut seperti menara yang biasanya digunakan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Kedua, ruang hunian atau bei uma yang tidak menyentuh tanah. Ketiga, bagian bawah rumah yang disebut kali kabunga yang dijadikan sebagai lokasi kandang ternak seperti babi, kuda, dan kerbau. Jadi Inah, kalau perempuan di Kampung Tarung ini emang bisa buat kain tenun ya Inah? Iya, ini kegiatan ibu-ibu sehari-hari harus bisa bikin kain tenun. Karena kalau dulu belum ada baju seperti ini, semua orang pakai pakaian tenun. Nah, kira-kira sulit nggak buat kain tenun ini? Sangat sulit sebenarnya, tapi kan kalau perempuan dari kecil sudah diharuskan belajar dan kami sudah dilibatkan oleh ibu kami di saat pembuatan awal kain-kain. Iya, maaf Inah saya potong. Ini dari kecil, dari umur berapa ya Inah? Harus bisa buat kain tenun ini? Tenun kayak begini itu sejak saya umur 12 atau 13 sudah bisa. Kain tenun merupakan salah satu identitas masyarakat Sumba yang kerap ditemukan. Kepiawaian pembuatan kain tenun ini sudah diwariskan secara turun-temurun khususnya kepada perempuan. Inah, kenapa wanita di Sumba harus bisa bikin kain tenun? Jadi perempuan Sumba diharuskan bisa tenun. Jadi tidak akan ada laki-laki yang mau menikah dengan perempuan kalau tidak bisa tenun. Karena takutnya nanti tidak pakai baju semuanya. Selain memiliki motif beragam, kain tenun Sumba biasanya dibuat secara manual. Pewarnaan yang digunakan pun berasal dari bahan-bahan alami. Kain ini memiliki nilai sakral dan seringkali menjadi identitas daerah asal seseorang. Menjadi pengalaman berharga bagi saya, bisa terlibat penuh dalam tradisi istimewa masyarakat Sumba di Kampung Tarung ini. Betapa warisan leluhur tidak hanya terjaga apik dalam bentuk bangunan, namun melekat erat juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dari serunya perburuan hingga ritual perayaannya, saya belajar memahami hubungan manusia dan alam bisa menjadi harmoni yang begitu kental dan syarat akan makna. Tak sabar rasanya melanjutkan petualangan lebih jauh, menelisik lebih jauh kekayaan alam dan tradisi di Tanah Sumba. Inilah petualangan saya di Tanah Sumba.
Saya sangat bangga sekali karena saya sudah dipasangkan kombu, artinya kain, dan saya diterima di kampung adat Prenatang ini. Ternyata ilalangnya berat juga ya. Babinya bisa gitu ya? Bisa jinak banget sama Rambu. Biasa kalau kita dikejar babi bisa diserodok tahu.